Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita masuk pada pembelajaran 2 halaman 104. Ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Ya. Nah, gunakan playlist ini biar enak. Oke. Atau langsung saja ya. Kalau linknya ada di kolom deskripsi ya, atau langsung tap di sini. Masuk ke channel lalu cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1 kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih ya, bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Ya, yang terjadi adalah justru minyak akan menempel pada kain. Ya, minyak akan menempel pada kain dan akan mengotori kain dan akan mengotori kain. Jadi niat kita untuk membersihkan kain jadi terbalik, malah kainnya jadi kotor ya. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit ya, jika kita minum air yang tercampur kuman penyebab penyakit kita akan sakit. Maka kuman tersebut ya akan menyerang kesehatan tubuh kita, akan menyerang yang tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit macam-macam, tergantung kuman itu apa, bisa virus, bisa kuman itu berbentuk jamur, bisa mikroba, mungkin amoeba atau apa gitu, jadi macam-macam ya, mungkin kuman tersebut mungkin bibit-bibit cacing ya, akan membuat kita jadi cacingan. Cacing bukan hanya menyerang ini aja ya, bukan hanya menyerang pencernaan, bisa ke jaringan otot kita ya, sampai ke mata, sampai ke mana-mana ya. Ya, jadi kalau tercampur kuman seperti itu ya kita akan sakit. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada ikan-ikan sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair industri? Kemungkinan ikan akan mati. Ya, ikan akan mati jika ya pencemarannya sangat besar, cukup besar. Ya, jika tidak mati ya, jika ikan tidak mati maka ikan tersebut akan mengandung zat kimia berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi. Maka ikan tersebut akan mengandung zat kimia berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi, yang tidak aman untuk dikonsumsi. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kesimpulannya kita membutuhkan air yang bersih ya untuk menunjang hidup sehat. Ya, kita perlu air bersih ya, dan kita juga perlu menjaga ya kelestarian lingkungan ya, dengan mengolah, tidak mencemarinya dengan limbah, dengan tidak mencemarinya
ya, mencemari lingkungan. Gitu aja ya, kita menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan. Apapun itu ya, pencemaran bisa cair, bisa tanah, ya, bisa air, bisa tanah, bisa udara. Jangan sampai, karena kalau itu terjadi maka ya kembali, semua akan kembali pada kita sendiri. Ya, apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain. Hari Air Sedunia. Nah, sekarang Hari Air Sedunia, World Water Day, diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Ya, bukan air mata ya, mata air. Sumur-sumur digali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Ya. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia, di atas lengkapilah tabel berikut. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? 22 Maret ya tadi ya, Maret. Pada tanggal 22 Maret. Ya, oke. Faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Ya, yang menyebabkan air bersih berkurang adalah ya, jumlah penduduk bertambah ya. Ya. Karena cadangan air tanah berkurang. Ya, karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang. Terus semakin banyaknya pemakaian seiring semakin banyaknya penduduk. Semakin banyaknya pemakaian seiring ya, seiring dengan semakin banyaknya penduduk. Banyaknya penduduk. Nah, ini yang menyebabkan ya. Terus kemudian ini tadi resapan berkurang ya. Ya, kurangnya daerah resapan air. Berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Kemampuan tanah menyerap air. Nah, ini gara-gara pembangunan beton-beton dan lain-lain itu ya. Apa akibat kekurangan air bersih? Ya, kesehatan masyarakat menurun. Ya, kesehatan masyarakat menurun. Ada enggak ini? Ya, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Penduduk daerah kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak ada di sini berarti. Apa akibat kekurangan air bersih? Ya, kita kesulitan mendapatkan air ya. Jadi kekurangan air bersih ya kesehatan pasti ya, kesehatan, tingkat kesehatan akan menurun. Jadi ini nggak ada secara langsung di bacaan ya. Akibat kekurangan air bersih, tapi
Tapi akibat kekurangan air tanah ya sumur-sumur kering. Tapi ini akibat kekurangan air bersih ya tingkat kesehatan penduduk menurun. Kesehatan penduduk menurun. Ya, karena terpaksa mungkin minum air yang tidak bersih ya. Jadi air dibutuhkan untuk minum mandi ya, juga karena ya kesehatan penduduk menurun, misalnya baik kesehatan organ dalam maupun luar ya, kesehatan menurun. Terus kemudian tanaman, kalau tanaman sih kasih air kotor enggak apa-apa ya, tingkat kesehatan penduduk menurun ini ya. Jadi meningkatnya sakit kulit, penyakit perut ya, meningkatnya jumlah penyakit perut misalnya, kulit ya, dan lain-lain, dan lingkungan yang kotor, kekurangan air bersih dan lain-lain. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama yang jelas hemat air, atau di sini ada ya tadi ya. Nah ini menghemat penggunaan air, atau ini aja di copy paste ya ke sini. Ya, jadi ini semua adalah jawabannya. Jadi tulis ulang saja. Ya, ini. Jadi dipastekan ke sini. Jadi tulis apa adanya, ini aja sudah cukup untuk menjawab. Ya. Nah, ini. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita gambar ini. Ya. Nah, ini penggalan cerita. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam-ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka minta pertolongan kepada Kakek Bangau. Ya, merasa iba, Kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya Kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan diskusi bersama. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya. Ya. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika tidak, apa pula alasanmu? Ya, alasannya saya taruh di sini. Ya, gambar tersebut mengilustrasikan dengan apa ya? Gambar tersebut ya mengilustrasikan ya jalan cerita, sehingga pembaca lebih mudah membayangkan jalan cerita. Ya, tidak di situ sawah-sawah yang kering, ya, terlihat ekspresi wajah dari ketam-ketam ini juga kelihatan sedih, ya. Ya, terus terlihat dari ekspresi dari burung bangau yang bijaksana, ya, dan gambar juga sesuai dengan cerita. Ya, gambar tersebut mengilustrasikan jalan cerita sehingga pembaca lebih mudah membayangkan jalan cerita. Itu aja, cukup ya. Ini juga penting ya. Pembaca juga bisa mengamati ekspresi wajah karakter tokoh. Ya, pembaca juga bisa mengamati ekspresi karakter tokoh atau karakter wajah dan bahasa tubuh karakter ya tokoh
atau karakter. Ini dengan bagus digambarkan, terlihat ketam-ketam ini sedih ya, matanya sayu gitu ya, dan perumpamaan kelihatan bijaksana gitu ya. Itu berarti ilustratornya benar-benar bisa menyajikan ilustrasi yang bagus. Karya cerita, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut. Kak Diko membeli ikan dipindahkannya ke dalam akuarium. Nah, kita bisa membayangkan akuariumnya, ikannya, warna ikannya ya. Bobby mengambil ikan, diletakkan di lantai. Ya, lu bisa-bisa mati ikannya. Ya. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya, "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Lihat wajahnya, ekspresi wajahnya ya. Jadi kayak orang merasa bersalah gitu. Memang gambar-gambar seperti ini bisa memberikan ekspresi dengan baik. Lihat waktu ekspresi wajahnya saat menaruh ikan, kelihatannya dia punya ide yang bagus gitu ya. Ya. Dengan melihat ekspresi wajah kita bisa menyelami apa yang dirasakan karakter. Kamu telah melihat contoh karya bergambar, ya. Apa ciri-ciri karya gambar? Tuliskan dalam kotak berikut. Ciri-ciri gambar ya. Ciri-cirinya yang jelas memudahkan pembaca membayangkan isi cerita, memudahkan. Apa ciri-ciri karya gambar cerita ya, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya berarti setiap ciri-ciri karya gambar cerita, setiap setiap adegan diilustrasikan dengan gambar ya. Setiap segmen cerita, setiap bagian cerita setiap bagian cerita diilustrasikan dengan gambar. Dengan gambar. Ya, ada narasi dan kotak dialog. Ya, nah, di sini ada narasi dan ada dialog. Ya, kita kayak awan dialog ya, gelembung dialog. Ada narasi dan gelembung dialog. Ya, memiliki narasi dan gelembung dialog. Narasi ya, memiliki gelembung dialog atau kotak dialog ya. Ya, gambar ya sesuai dengan jalan cerita. Gambar sesuai dengan jalan cerita. Terus kemudian ekspresi wajah, ya, ekspresi wajah dari gambar, ekspresi wajah tokoh, ya, menunjukkan emosinya, menunjukkan emosi itu nggak harus marah ya, emosi itu kayak yang dirasakan itu, menunjukkan atau mengekspresikan emosi dari tiap tokoh. Misalnya ekspresi ya, misalnya sedih, sedang dapat ide gitu, berarti memang gambar itu menunjukkan itu ya. Tentukan satu tema, terus apa lagi ya? Ciri-ciri karya gambar cerita, rasanya itu yang bisa kita, biasanya gambar dibuat menarik. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita.
Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh berikut. Lingkunganku sehat, airku bersih. Tentukan, nah ini baca lagi. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalaman yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa tema berikut. Lingkunganku sehat bersih, aku menjaga sungaiku bersih, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Tema gambar yang akan saya buat misalnya lingkunganku sehat, airku bersih, misalnya yang pertama aja. Tema gambar lingkunganku sehat, ya lingkunganku sehat, airku bersih. Ya lingkunganku misalnya ya gambarnya nanti kita sebelum bikin gambar pasti bikin rencana ya apa yang ingin kita gambar yang berhubungan lingkunganku sehat, airku bersih, misalnya tanaman-tanaman ya, banyak tanaman, terus sebuah rumah yang memiliki sumur dan sebuah sumur di pekarangan belakang misalnya ya, di pekarangan belakang ya. Jadi itu menunjukkan sebuah rumah yang asri ya, dengan sumur yang bersih. Mungkin kita merencanakan menggambar seperti itu. Selain ciri-ciri tema bergambar, ini suruh gambar nggak sih? Tema gambar yang akan saya buat ya. Jadi belum suruh menggambar dulu. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6, mari kita ulangi lagi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang atau kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air banyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air minyak khusus sebagai pengencer. Dalam melaksanakannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat cerita dengan teknik basah, namun kamu juga dapat menggambar cerita dengan gabungan teknik kering dan basah. Ya. Hari ini saya belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang air bersih ya. Ya, kita lihat lagi sekilas. Ya, hari air sedunia. Terus apa yang terjadi jika air kotor? Ya, akibat jika air tidak bersih. Ya. Akibat yang terjadi jika air menggunakan air yang tidak bersih ya. Akibat yang ditimbulkan jika kita menggunakan air yang tidak bersih ya, atau tidak sesuai ya. Kemudian kita juga belajar tentang yang di sini cerita ilustrasi bergambar, ya. Terus belajar apa lagi kita lihat sejenak. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Ya. Sebenarnya ini dahulukan ya, faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Baru ini biar kelihatan urut ya. Faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Oke, kita lihat lagi di sini
Bersama keluarga, orang tuamu identifikasi pengaruh kualitas air bagi keluargamu. Pengaruh air bagi keluarga itu, ya, kualitas air berpengaruh langsung pada kesehatan. Air, ya, pengaruh air, ini pengaruh kualitas air, kok pengaruh. Kualitas air berpengaruh langsung. Air berpengaruh langsung terhadap kesehatan, ya, langsung pada kesehatan, ya. Kualitas air yang berkualitas juga berpengaruh pada kebersihan, ya. Kualitas air juga berpengaruh pada kebersihan. Ini kesehatan tubuh, ya. Ya, pada kebersihan. Ya, kualitas air juga berpengaruh pada kondisi lingkungan. Berpengaruh, ya, juga pada keasrian lingkungan. Nah, untuk pembelajaran 3 akan kita pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.